Saya kehilangan keseimbangan, tidak bisa mengendalikan motor. Kami jatuh di jalan raya. Saya mulai khawatir bagaimana ini operasi ditunda. Dan ini sungguh sangat membahayakan karena bayi itu dalam kondisi sungsang dan dia kelilit oleh tali pusar di lehernya. Dalam memulai tempat tugas yang baru di Ciledug, Cirebon Timur, saya bersama istri berangkat dari rumah untuk berdoa dengan saudara seiman. Kami mengendarai motor. Saat itu istri saya sedang hamil 6 bulan. Tempat yang kami mau tuju tidak jauh dari rumah, itu sekitar 10 menit. Kami berjalan dari rumah, berjalan pelan karena memang kondisi istri yang lagi hamil, jadi saya takut terjadi apa-apa kalau saya mengendarai motor yang kencang. Pelan-pelan berjalan dari pinggir-pinggir jalan. Kebetulan saat itu saya membawa tas ransel gitar dan saya taruh di tengah, jadi istri berada di belakang, gitar berada di tengah-tengah. Perjalanan keluar dari rumah, melewati rumah-rumah warga, melewati pasar tradisional, pertokoan. Saat kami berjalan, tiba-tiba dari arah yang berlawanan muncul becak yang sedang membawa penumpang menyenggol stang motor yang saya kendarai. Karena kejadian itu tiba-tiba, saya kehilangan keseimbangan, tidak bisa mengendalikan motor. Kami jatuh di jalan raya. Motor jatuh tepat di pinggir jalan, di arah yang berlawanan arah. Di belakang kami banyak pengendara motor dan mobil yang lalu lalang. Kami jatuh dan orang-orang yang dekat dengan lokasi kejadian itu berlari segera menolong kami, membawa kami ke pinggir, keluar dari jalan besar itu. Seorang ibu yang rumahnya dekat dengan kejadian itu membawa kami masuk ke rumahnya dan segera memberikan pertolongan. Dia ambil air hangat, dia membersihkan luka-luka di kaki saya, dan ibu itu langsung mengatakan, "Ayo cepat, kita bawa ibu ini." Yang maksud adalah istri saya. Coba bawa ke sana, menunjuk salah satu klinik. Coba periksa di sana, ada dokter kandungan. Lalu saya cepat-cepat untuk panggil becak yang dekat-dekat situ. Lalu kami segera dibawa ke klinik itu. Kemudian dokter memeriksa istri saya, dan setelah dicek, puji Tuhan, tidak terjadi hal yang membahayakan bayi dalam kandungannya. Kaki tangan saya luka-luka berdarah karena jatuh bergesek ke aspal. Sampai di rumah, saya buka tas saya dan saya melihat tas ransel yang isinya gitar itu sudah rusak. Bodinya pecah karena pada saat itu saya jatuh, dia mengatakan motor oleng dan dia refleks melindungi perutnya agar tidak terbentur ke aspal. Dia bertumpu tangan dan menekan tangannya ke gitar sehingga gitar itu pun pecah. Bagi saya, gitar itu tidak masalah rusak karena gitar bisa diperbaiki. Tapi kalau saja istri saya itu terjadi kenapa-kenapa, hal-hal yang tidak diinginkan, maka itu akan sangat membahayakan kondisi kesehatannya. Dari peristiwa itu, kami semakin berhati-hati untuk berjalan dari motor. Kami terus mengadakan pengecekan kondisi kehamilan bayi dalam kandungan istri saya untuk mengetahui perkembangannya. Di usia kandungannya, istri saya memasuki 9 bulan. Dokter mengatakan bayi dalam kandungan istri saya itu dalam posisi sungsang atau terbalik, tidak dalam kondisi normal.
bayi itu bergerak sangat aktif di dalam perut, dan tali pusarnya pun membelit di lehernya. Dan bayi itu pertumbuhannya sangat cepat, sehingga tidak punya rongga ruang di dalam perut istri saya. Dokter menyarankan untuk segera mengikuti latihan ibu senam, supaya bayi itu dapat bergerak, berputar ke posisi yang benar, sehingga masa lahir nanti bisa dilakukan lahir secara normal. Kami terus berusaha, bayi dalam kandungan tidak bergerak, tapi dia tetap berada pada posisi sungsang itu. Dan ini sungguh sangat membahayakan, karena bayi itu dalam kondisi sungsang dan dia kelilit oleh tali pusar di lehernya. Dokter memprediksi bayi itu lahir di tanggal 10 bulan Desember 2022. Tapi kalau semakin lama dia lahir, maka ruang geraknya semakin sempit dan itu sangat membahayakan. Ditambah lilitan tali pusarnya yang belum lepas, posisinya yang sungsang. Setelah berkonsultasi dengan dokter, kami putuskan tanggal 1 Desember 2022, tanggal 30 malam, untuk segera istri menginap di rumah sakit persiapan operasi sesar di tanggal 1 Desember pagi. Terjadi kendala pada pagi itu, dokter yang ada juga sedang mempersiapkan operasi untuk kelahiran pada bayi ibu-ibu yang lain. Saya mulai khawatir bagaimana ini operasi ditunda, yang tadinya ditentukan pada pagi hari ditunda sampai jam 2 siang. Saya terus berdoa kepada Tuhan kiranya menolong kelahiran anak saya supaya lahir sehat, dan begitu juga istri saya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, setelah operasi selama 5 jam itu berjalan dengan baik. Anak saya lahir dengan sehat dan selamat. Begitu juga dengan istri saya. Saya sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan melindungi dan menjaga anak kami dapat lahir. Dia selamat dari bahaya. Dia lahir dalam kondisi yang sehat dengan berat 3,54 kg, panjang 55 cm, tanpa kekurangan satu apapun. Dan anak kami kini sudah berusia 2 tahun 8 bulan. Tuhan penuh kuasa melindungi bayi dalam kandungan, melindungi dari bahaya maut, kecelakaan motor, dan dapat lahir sehat tanpa kekurangan apapun. Allah Maha Kuasa, tangannya yang ajaib, siap sedia menolong dari bahaya. Dan saya merasakan keajaiban dan jadwal itu terjadi di dalam keluarga kami. Dan saya yakin bahwa Tuhan pun juga mampu menolong dan menjaga, melindungi kita semua dari bahaya-bahaya maut.